Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dulur konco dimanapun berada, kita bertemu dalam pekan terakhir bulan Januari 2021. Sesuai dengan tema pekan lalu. Kita pekan lalu itu membahas tentang memanusiakan manusia. Lalu pekan kemarin kita membahas tentang mengagamakan agama. Apa makna agama, kemudian bagaimana periodisasi tentang agama-agama itu. Lalu hari ini kita akan pada part 3, pada bagian ketiga, yakni mengislamkan Islam. Tentu saya tidak bicara tentang bagaimana pemahaman Islam yang paling lah, yang inilah, enggak. Saya hanya ingin membahas autokritik terhadap diri kita. Tapi autokritik yang benar-benar autokritik, bukan autokritik yang inginnya hanya membuat keresahan, kemudian dengan bahasa-bahasa yang provokatif, enggak. Saya akan membahas tentang bagaimana kita looking inside. Jadi kita melihat diri ke dalam inside, di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya sudah sejauh mana sih keislaman kita? Kalau dilihat Islam dari sisi bahasa, dari sisi filosofinya, sampai dari sisi aksiologinya. Jadi nanti kita coba lihat. Mudah-mudahan dulur-dulur dalam keadaan sehat. Insya Allah 30 menit ke depan saya akan dampingi dulur-dulur untuk membahas tentang itu. Jadi sejauh yang saya tahu, Islam itu memang dari bahasa Arab. Ingat ya, Islam itu memang dari bahasa Arab. Tapi Islam itu menjadi way of life tidak hanya bangsa Arab. Ya. Memang Allah menurunkan agama Islam itu di Arab. Tetapi bukan berarti Islam itu monopoli orang Arab. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi kita tidak perlu juga mendewakan orang Arab, tetapi jangan membenci orang Arab. Ini yang kadang-kadang kelewatan kan, kemudian kita juga ikut-ikutan karena itu unsur Arab lalu kita membenci. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang Islam itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung umat Islam adalah orang Arab. Sehingga mau tidak mau kita tetap saling menghormati. Sebagai bangsa kita tetap harus saling menghormati sesama manusia. Sehingga saya kurang setuju kalau ada caci maki terhadap satu bangsa dan lain sebagainya. Enggak. Jadi Islam memang dari bahasa Arab. Arti Islam secara bahasa itu adalah serah diri, tunduk patuh. Jadi aslama yuslimu islaman. Jadi kalau kita bicara Islaman, berarti kita bicara tentang keserah-dirian, tunduk patuh. Meskipun secara elaborasi ada banyak lagi makna Islam, seperti misalnya damai, seperti misalnya selamat. Jadi banyak makna Islam. Tapi yang paling dikenal adalah Islam itu serah diri, tunduk patuh. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 131 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qala rabbu lahu. Idza qala, ketika berfirman kepada siapa Rabbu? Allah kepada siapa? Kepada Ibrahim, lahu kepada Ibrahim. Apa yang diperintahkan, yang difirmankan Allah? Aslim. Kalimatnya jelas, aslim. Jadi kalau dalam Quran itu kalimatnya jelas. Kalimat yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 131 itu penyebutannya tidak banyak tambahan kata. Kalimatnya adalah aslim. Serah dirilah kamu Ibrahim. Tunduk patuhlah kamu Ibrahim. Jadi idza qala lahu rabbuhu. Ketika berkata lahu rabbuhu. Lahu kepada Ibrahim, rabbuhu Tuhannya Ibrahim. Apa yang difirmankan Allah? Aslim. Serah dirilah kamu Ibrahim. Dan apa jawabnya Nabi Ibrahim? Maka qala, berkata Ibrahim, aslamtu.
Aku berserah diri li rabbil alamin, terhadap Tuhan semesta alam. Jadi makna yang paling dasar dari Islam itu adalah serah diri, tunduk patuh. Makanya dalam ayat lain disebutkan kalau kita mau masuk Islam, ketunduk patuhan kita itu menuntut kita untuk Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol itu loh. Kalau memang aslim secara bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia Islam serah diri tunduk patuh. Berarti kalau dikaitkan dengan kajian kita pekan lalu, Islam itu menuntut siapapun yang memeluknya itu menyerahkan seluruh aturan hidupnya kepada aturan Tuhan. Tidak bisa lagi kita ketika kemudian sudah bersyahadat, ini yang saya maksud dengan mengislamkan Islam ya. Kita mengislamkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah teken, ya wes saya Islam. Apalagi kalau ditanya pas bikin KTP nih, apa agamamu? Kita rata-rata gimana jawabnya? Islam gitu. Loh, ketika kita sudah ngomong Islam dulur, berarti kita itu sudah menyerahkan aturan hidup kita kepada aturan agama Allah. Kemarin kita bahas tentang dinullah. Nggak bisa lagi kita kemudian mengatur diri kita sendiri sesuai dengan nafsu kita. Makanya perintah Allah ketika kepada Ibrahim, idza qala lahu rabbuhu, ketika berkata kepadanya Rabbuhu Tuhannya, aslim serah dirinya, Nabi Ibrahim aslam tuh. Nah, sekarang coba kita bahas. Aslam tuh yang dimaksud Nabi Ibrahim itu seperti apa coba? Kan kita kalau tahiyat dalam sholat itu ya. Dalam sholat itu dengan tahiyatnya jelas tuh. At-tahiyatu barakatus sholawatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam sholawat ubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Di dalam sholawat loh, kita itu sholawat rujukannya mendoakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli keluarga seperti engkau ya Allah memberikan sholawat dan salam sejahtera kepada Ibrahim dan ahli keluarga. Loh, apa kok sampai rujukannya seperti itu? Karena memang rujukannya Islam itu kepada standar keislamannya Nabi Ibrahim. Nah kalau gitu sekarang coba kita lihat, kalau standar keislamannya Nabi Ibrahim itu seperti apa? Misalnya Nabi Ibrahim itulah ketika masih muda, itulah dalam pencarian kepada Tuhan itu sampai Tuhan itu harus sesuatu yang indah. Ketemulah bulan, dianggap Tuhan. Lalu bintang kemudian ternyata kalah oleh indahnya bulan atau terangnya bulan. Gak jadi bertuhan bintang. Lalu kemudian bertuhan bulan. Kemudian nggak jadi karena bulan ketika matahari muncul, bulan kalah. Lalu pindah lagi. Pencarian Tuhan sampai kemudian mendapat hidayah Allah bahwa ternyata Tuhan itu di luar semua itu. Nah, pencarian itu sampai menumbuhkan satu keimanan yang kuat bahwa Tuhan itu di luar semua itu. Ternyata mendapat ujian besar tuh. Kenapa? Karena pada saat itu baik umatnya maupun bapaknya sendiri adalah penyembah dan pembuat patung. Loh, keislamannya diuji saat itu. Di mana kalau masih mempertahankan agama yang dia peluk bahwa Allah itu Maha Esa bukan patung-patung itu, dia akan dibakar. Tapi apa Nabi Ibrahim? Tetap. Jadi ketasliman Nabi Ibrahim kepada Allah untuk mempertahankan ketauhidannya itu sampai kepada dibakar. Monggo. Sudah. Ketika pun dewasa dan sudah berkeluarga, lama kan Nabi Ibrahim itu tidak punya anak itu. Loh, ketika Nabi Ibrahim tidak punya anak, loh, lalu kemudian ketika umur sudah hampir 80-90 tahun, lalu dikaruniai anak, ternyata sama Allah apa? Diuji lagi keislamannya, ketunduk patuhannya, yang diperintahkan untuk mengungsikan anak dan istrinya ke padang pasir yang tak bertuan.
Yang kemudian itu yang sekarang kita kenal dengan ibadah sa'i itu toh, di mana Ibu Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail, bayi yang masih merah itu, mencari air antara bukit Sofa dan Marwah. Nah, di situ Nabi Ibrahim berat untuk meninggalkan itu. Tapi demi kepatuhan, tunduk patuh atas ujiannya Allah, tetap ditinggalkan. Makanya ketika Ibu Hajar bertanya, kenapa kau tega meninggalkan aku? Masih nggak dijawab. Tapi ketika ditanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim cuma menjawab iya, sambil nggak tega itu melihat, sambil nangis kan. Tapi demi kepatuhan. Dah, teruji lagi. Ketika sudah balik, berkumpul lagi Nabi Ismail dan keluarga, senang. No? Tapi apa Allah? Diuji lagi. Dengan disuruh menyembelih putranya ketika lagi sayang-sayangnya. Nah, kalau anak-anak muda sekarang kan lagunya paling ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Loh, ini Nabi Ibrahim ditinggal putranya, diperintah menyembelih. Diperintah menyembelih. Apa sih sebenarnya diorama dari itu? Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah. Ketika ditanya, apa pendapatmu wahai Ismail, aku bermimpi diperintah untuk menyembelih engkau. Nabi Ismail, insya Allah saya akan taat Abi, if'al. Lakukan apa yang diperintahkan. Bapaknya yang taat, anaknya juga taat. Apa faedah yang bisa kita ambil? Secara filosofis, makna Islam itu adalah tunduk patuh serah diri total kepada aturan Allah. Dan kita bahas tentang agama itu tidak agama kocar kacir. Maka Islam adalah serah diri tunduk patuh kepada Allah. Maka agama Islam adalah keserah dirian tunduk patuh kepada aturan Allah. Sekarang coba kita lihat diri kita. Sudah seberapa taat tunduk patuh kita kepada aturan Allah. Lebih banyak mana dalam hidup kita ini kita mengikuti aturan nafsu kita daripada mengikuti aturan Allah. Kalau standar keislamannya adalah standar keislaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita nggak mungkin lah nyampe Nabi Ibrahim. Tapi ya sudah seberapa gitu. Misalnya Nabi Ibrahim diuji dengan disuruh menyerahkan putranya untuk disembelih. Lah saya dan sama nggak usah sampai menyerahkan putranya. Menyerahkan harta serah diri itu patuhan kita kepada Allah apa? Gak ada perintah untuk gimana gak ada perintah. Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Di situ itu perintah terhadap kita. Satu diantaranya adalah perintah untuk saling menolong. Saling menolong. Hadis malah banyak lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nanti kita bahas di pekan depan tentang iman itu. Nah, Islam juga begitu. Al-Islamu kal jasad. Kal jasad wahid, seperti satu tubuh. Satu bangunan. Kal bunyanul marsus. Seperti bangunan yang kokoh. Nah, kalau ada misalnya yang namanya bangunan, kalau ada atapnya yang bocor, mesti kan atau seperti satu tubuh. Islam itu satu tubuh. Yang namanya Islam itu satu tubuh. Ya, kalau telinganya sakit yang garuk ya tangan. Ini kalau kita misalnya satu tubuh, yang Kalimantan sedang sakit, yang garuk ya kita. Nah, sudah se-Islam itukah kita? Dulur, kalau kita bicara Islam secara ideologis, secara praktek, dalam praktek kehidupan, manfaat secara praktek kehidupan, sudah se-Islam apa? Kalau tadi secara filosofi, sekarang secara praktek. Gampang pertanyaannya. Kalau kita ngaku Islam dan mengaku sebagai agama yang diridhoi Allah, bahwa kita ngaku Islam, kadang kita merasa bahwa surga itu hanya untuk kita. Sebentar, apa iya kita memang layak mendapatkan surga jika memang surga itu sebagai hadiah? Itu loh. Nah,
Lalu kita lihat sekarang keislaman kita. Se-Islam apa sih sebenarnya kita ini? Apakah iya memang Islam itu hanya diukur dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu saja? Ataukah sebenarnya satu kesatuan itu? Ataukah boleh hanya sebagian-sebagian itu saja? Ataukah ya hanya sekedar ya pokoknya saya nulis KTP saya Islam? Begitu. Mulai dari syahadat. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita itu sedang bersaksi bahwa hidup saya akan saya serahkan kepada aturan Allah. Begitu itu. Bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan itu fungsinya apa sih? Disembah toh, ditaati, diikuti firman-Nya. Berarti kita sedang mengatakan, saya bersaksi, saya bersumpah, kan gitu. Bahwa saya akan mentaati satu-satunya Tuhan saya, Allah. Dan saya juga bersaksi, bersumpah, bahwa saya akan mengikuti sunnah Nabi. Loh, itu konsekuensi dari syahadat. Makanya dalam takbiratul ikram kita ketika kita sholat, itu bagi yang membaca takbiratul ikram banyak itu lafalnya, ada yang Allahu akbar kabiru alhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asilan dan seterusnya. Ada yang mau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Bagi yang membaca Allahu akbar kabiru, di dalam lanjutannya itu ada innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini semuanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah lillah, untuk Allah, milik Allah. Loh, itulah pledge, itulah sumpah, ikrar. Ngomongnya hidupku, matiku, ibadahku itu milik Allah, untuk Allah. Nah sekarang ngobrol santai aja. Kalau misalnya ngomongnya milik Allah, berarti kan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya itu milik Allah. Apa iya kita prakteknya begitu? Pada saat kita punya harta, pada saat kita punya tenaga, pada saat kita punya waktu, lalu Allah melalui agama, bangsa, dan umat ini membutuhkan, apa iya sesepasrah itu, seserah diri itu kita sebagai manifestasi dari syahadat kita? Nah, itu dari kalimat syahadat. Makanya rukun Islam yang pertama syahadat tuh. Setelah syahadat kita teliti seperti itu, kemudian sholat. Setelah syahadat, rukun Islam yang kedua adalah apa? Sholat. Nah, kalau dulu guyonnya, dulur Islam itu, ya waktu kecil itu, sholat itu nomor 2. Nomor 2 katanya. Maka ya nggak terlalu penting lah. Iya, nggak apa-apa wis. Walaupun as-sholatu inatuddin. Nah, terlepas dari guyonan itu, sholat itu adalah tiangnya agama Islam. Nah sekarang kita lihat sholat. Sholat sebagai pilar Islam yang kedua atau rukun Islam yang kedua. Sudahkah kita laksanakan? Oke, alhamdulillah bagi dulur-dulur yang sudah melaksanakan itu tingkatan. Nah, sholat sebagai sosial. Kalimatnya kita a'udzubillahi minasyaitonir dan seterusnya. Alladzina hum an sholatin sahun alladzina hum yura'un. Kalimatnya adalah, tahukah kamu siapa yang pengakuan agamanya dusta, siapa yang menghardikannya, siapa yang tidak menyeru orang miskin, ya? Dan orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sholat itu. Mereka yang dalam sholatnya, mereka yang sholatnya riya. Jadi kadang dia sholat, tapi kemudian dirusak oleh riyaknya, itu yang namanya fasik.
Akhirnya apa? Sholatnya sah mungkin karena syarat rukunnya dipenuhi, tetapi diterima dan tidaknya ini yang kemudian menjadi soal. Nah, kita ini tidak usah Gus tahu ibadah itu diterima atau tidak, yang penting kita jalani. Benar, karena yang berhak menerima dan tidak itu Allah. Tapi Allah sudah memberikan clue, sudah memberikan petunjuk mana sih sholat yang diterima dan mana yang tidak. Dari Allah ini kita pakai untuk mengoreksi diri kita, bukan mengoreksi orang lain. Apa yang antara atau tanda tentang bahwa sholat diterima? Allah bagaimana? Allah diterima. Inna sholat punya sholat itu bisa perbuatan keji dan mungkar, memberikan tambah secara sosial meskipun sholat itu ibadah ritual. Makanya kalimat surat Al-Ma'un tadi jelas, orang yang menjadi anak yatim, orang yang tidak memberi makan orang miskin, dia meskipun sholatnya kenceng, ya tetap bawail, cilaka. Malah ada sebagian ahli tafsir yang menyatakan wailun itu ada nama satu di antara neraka. Neraka yang wailun itu neraka yang bahkan bukan kok panas, tapi neraka yang dinginnya sampai merontokkan tulang. Allah a'lam ya. Tetapi tadi, jadi kelindungan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal, antara ibadah ritual dan ibadah sosial, ini juga nilai keislaman kita, pilar yang nomor 2. Boleh, alhamdulillah sudah bisa sholat daripada mereka yang tidak sholat, misalnya begitu. Tapi kita tetap harus kritis terhadap diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain loh ya, mengkritiki diri kita sendiri. Saya mohon maaf, kurang setuju kalau kita itu diajak berpuas diri hanya cukup dengan sholat ya. Karena buat apa kita sholatnya kenceng tapi enggak sama tetangga pelit, ada apapun enggak, ini enggak, itu yang tadi diancam Allah tadi itu. Jadi bagaimana kita? Ayo, alhamdulillah sudah diberi Allah kemampuan untuk sholat, itu sudah tingkatan sendiri, ada pahala justru pasti itu. Tapi jangan sampai pahala itu digerogoti oleh hal-hal yang nanti malah kita di akhirat kaget ketika iqra kita apakah baca kita kafa binafsika, cukup cara yang sebagai hasil sebagai bisa. Tapi kita kaget ternyata catatan sholat saya tidak ada. Kita digerogoti oleh hal yang kita tidak tahu. Nah, sekarang hasibu angkum qabla an tuhasabu, hisablah ilmu sekarang sebelum nanti dihisab Allah di akhirat. Nah, ini satu di antaranya pilar kedua tadi. Sholat kita benar-benar sudah sholat belum? Agar keislaman kita terjaga. Yang ketiga misalnya, setelah syahadat, sholat, apa? Nah, di tengah puasa ini juga begitu. Kita ini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Nah, kalau kita biasa bicara puasa Ramadan, dan juga alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah hampir 2 atau 3 bulan lagi kita akan ketemu sama puasa Ramadan kita. Nah, niatkan dari sekarang. Ramadan seperti dalam hadis Nabi, jangan sampai menjadi orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadisnya sahih itu. Loh, kenapa begitu? Ya karena itu tadi, mulai dari niatan, proses, dan tujuan puasanya itu yang harus kita jaga. Ini saya kenapa sampaikan itu, biar kita nggak menjadi orang yang bola sa'yuhum fil hayatid dunia, orang yang habitat a'maluhum, orang yang sia-sia amalnya. Kenapa? Karena itu tadi kurang teliti di dalam memupuk keutuhan ibadahnya itu. Nah, puasa ini yang harusnya kita benar-benar niatkan, benar-benar sholat puasa Ramadan kita. Nanti puasa Ramadan itu adalah sebenarnya lebih kepada selain ritual juga ada sisi sosialnya lagi-lagi seperti sholat tadi. Agar kita bisa merasakan empati dan simpati orang yang tidak punya. Oh, begini toh rasanya lapar. Makanya puasa Ramadan juga diakhiri dengan zakat. Nah, maka yang keempat adalah zakat.
Zakat juga begitu dulur. Zakat ada zakat mal maupun zakat nafs atau zakat fitrah tadi. Di sini kita diajarkan betul kalau zakat itu udah jelas ibadahnya adalah ibadah sosial tuh. Meskipun Allah memerintahkan itu untuk dua tujuan, yakni menyucikan harta maupun menyucikan jiwa. Wayuzakihim kata Allah. Nah, di sana juga harus kita sucikan betul dari niat-niat ingin dipuji. Misalnya zakat lalu menunjukkan, ini loh sekian, tolong dicatat di dinding masjid. Nah, ini yang khawatir hilang. Yang kelima adalah haji. Tapi haji ini kan manistato'ah ya, bagi yang mampu. Nah, kalaupun tidak mampu, ya, kalimatnya mampu juga begitu, istito'ah tadi. Kalau kalimatnya mampu itu hanya dianggap sebagai mampu secara finansial, banyak orang mampu dulur. Banyak orang mampu. Sekarang misalnya biaya haji 40 juta. Banyak orang punya uang 40 juta. Tapi apakah mampu secara sosial? Maksudnya apa? Loh, kalau sama mau berangkat haji dulu, tapi di sebelah kanan kiri sama masih ada orang yang kelaparan yang tidak mampu makan. Itu kan ada satu cerita kisah dalam salah satu kita disebutkan orang yang bahkan tidak jadi berangkat haji karena tabungan hajinya dipakai untuk nolong orang yang sakit dan orang yang kelaparan. Malah justru di mata Allah itu yang justru makbulan, mabrur. Haji yang justru diterima Allah. Nah, jangan sampai kita haji itu menjadi haji yang sebutan saja. Di mana setelah pulang dari haji, kita marah kalau nggak disebut wak haji. Berarti kan berangkatnya hanya karena pengen dipanggil wak haji. Saya tidak suudzon loh ya, karena saya waktu berangkat haji juga diskusi sama dulur-dulur yang gimana agar haji kita ini benar-benar makbul, benar-benar mabrur. Tidak haji yang mardud, yang ditolak. Caranya itu tadi banyak kan. Misalnya nggak boleh jidal, nggak boleh dan sebagainya. Tapi yang paling penting menjaga haji itu bukan hanya sebagai status sosial, bukan itu. Tetapi adalah status keimanan. Bahwa kita berarti sudah mencapai kesempurnaan. Maka itu tadi kalimat di dalam Al-Quran jelas. Bagaimana masuk Islam itu? Masuk Islam itu untuk hulu. Masuklah kalian fisilmi di dalam Islam itu secara kafah, utuh. Ini sebenarnya memang nggak cukup ya 30 menit kalau kita bahas Islam itu. Apalagi kalau nanti kita bahas tentang Islam itu dari sisi syariat, torekot, hakikat maupun makrifatnya seperti apa. Kemudian Islam itu dari sisi sebagai kumpulan puzzle, baik dia sebagai filosofi way of life ya, baik dia sebagai aturan kenegaraan, aturan pemerintahan, sebagai aturan makanya ada banyak itu sebagai fikih maupun sebagai ideologi maupun sebagai satu status dan lain sebagainya. Itu banyak nanti hal-hal yang bisa kita bahas insya Allah nanti di pekan-pekan selanjutnya. Nah, di akhir kajian kita ini dulu saya ingin memberikan highlight seperti ini. Jadi Islam itu sebenarnya artinya adalah serah diri tunduk patuh. Lalu bagaimana? Siapapun yang serah diri tunduk patuh kepada aturan Tuhan, ya Islam. Dulu jangan Nabi Muhammad jauh ribuan tahun sebelum datang. Nabi Nuh Islam dong. Karena Nabi Nuh dengan aturan Allah yang diturunkan saat itu, Nabi Nuh dan para pengikutnya serah diri tunduk patuh kepada Allah. Apapun aturannya saat itu, beliau adalah beragama Islam. Nabi Ibrahim juga demikian. Makanya Nabi Ibrahim aslam tuh. Kalau aslam itu kalau dia mana? Aku Islam. Tapi aslam itu artinya aku serah diri tunduk patuh. Jadi serah diri tunduk patuh pada aturan Tuhan. Demikian pula Nabi sampai kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang hamba-hamba Allah, rasul-rasul Allah, beserta para pengikutnya adalah beragama Islam. Kenapa? Dari sudut tadi itu, dari sudut baik ontologisnya, baik epistemologinya, maupun dari aksiologisnya. Kenapa? Ya itu tadi, karena orang-orang itu
untuk patuh kepada aturan Tuhan. Nah, persoalan aturannya berbeda-beda seperti yang kemarin kita bahas di pekan lalu, yang berbeda-beda dari satu periode ke periode yang lain itu adalah jadi nah ini menurut Allah sendiri kacamatanya saat ini membutuhkan peraturan yang seperti apa dalam kehidupan manusia. Karena itu diri kita sendiri Muslim, saya bicara tentang Muslim nih. Kita lihat sekali lagi bagaimana sahabat kita terkait dengan perilaku kehidupan, bagaimana sholat kita, apakah sudah dengan puasa Ramadan kita, nah, juga dengan ibadah yang baik dari diri kita. Saya rasa itu yang bisa kita bahas, insya Allah. Kalau nanti kita ingin elaborasi lebih luas, nah kita diskusikan lewat pertanyaan yang bisa ditulis di dalam kolom komen maupun bisa jadi ke insya Allah kita bahas adalah apa sih mana latihannya dan banyak doa kepada Allah. Bila